Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Monggo. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa paparan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di SD Negeri Ponowaren kita ini, sehingga akan mendapatkan hasil yang sempurna ataupun hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, kita lanjutkan saja. Apa itu budaya positif? Ya, dari kata-katanya itu sudah bisa kita telah sedikit ya. Namun ini ada pengertian-pengertian dari beberapa pakarnya, yaitu budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Ya, yang namanya budaya itu tidak bisa secara langsung jadi ataupun instan. Pasti ada tahap-tahap yang harus dilewati untuk menjadikan sebuah budaya. Untuk konsep utama budaya positif, yaitu nanti ada 7 poin, yang diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini nanti kita akan kupas satu persatu supaya jelas. Nah, dari pembelajaran dengan paradigma baru, ya, seperti yang saya paparkan pada saat kemarin itu, yaitu pembelajaran yang saat ini ditekankan untuk siswa itu berdasarkan prinsip pembelajaran mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini tidak usah dipanjangkan karena kemarin sudah kita kupas tuntas. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang biasanya untuk penerapan disiplin itu biasanya kita menggunakan semi paksaan ya. Kita beri aturan, anak harus taat pada aturan, kalau tidak kalau melanggar kita beri hukuman. Nah, itu bedanya disiplin positif dengan disiplin yang sudah kita terapkan. Bedanya nanti kita bahas. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya, yaitu bisa dibagi menjadi 5. Kalau kebutuhan dasar ekonomi itu ada 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pangan, sandang, pangan, papan. Kalau ini kebutuhan dasar manusia menurut psikologi seseorang, yaitu dibagi menjadi 5. Di antaranya
ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Nah, sebelum lanjut kita lihat video untuk menerangkan 5 kebutuhan dasar ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak pada yang kita hadapi itu, apabila ada disiplin yang dilanggarnya, maka mereka itu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan perbuatan yang di luar dari aturan ataupun radikal seperti tadi ya. Jadi
ada tingkah laku yang menyimpang, gitu maksudnya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Pada motivasi perilaku manusia terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada motivasi ini kita bisa mencoba untuk mempraktekkan, bagaikan kita bisa mempraktekkan semuanya. Tolong Bapak Ibu dipraktekkan ya. Tangannya ini dikepalkan. Nah, ini tangan kiri atau kanan boleh bebas dikepalkan. Terus ini seumpama di dalamnya itu ada benda yang berharga ataupun nama ataupun rahasia yang sangat berharga. Itu misalkan ada di genggaman panjenengan semuanya. Nah, terus ada salah seorang teman ataupun keluarga ataupun siapa itu mempengaruhi panjenengan untuk membukanya. Dibukalah, entah dibuka apa yang ngerti, seperti itu. Pasti kalian jenenge rahasia, jenenge yang sangat berharga, penting, itu pasti tidak akan terbuka. Nggih mboten? Nggih. Terus dengan berusaha lagi, orang yang pengen tahu itu tadi, pengen membukanya dengan memberikan suatu imbalan. Engko nek tok buka tak kei gethuk, seperti itu. Ya enggak mau, ini sangat berharga sekali. Terus apa dipaksa? Kalau dipaksa pasti nggak mau lagi. Tak sore tak buka ya seperti ini. Pengen ngerti nah, itu pasti malah saya kenceng. Nggih mboten? Kita seumpama dikasih apa ya yang penghargaan yang tinggi ya. Itu juga kalau tidak mau ya tidak akan membuka. Nah, seperti itulah kenyamanan dari seseorang murid itu tadi. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan membukanya. Jadi apabila anak itu terpengaruhi, nah itu yang membuka siapa? Anak itu sendiri, bukan dari orang lain yang membukanya, tapi itu pengaruh yang baik terhadap anak tersebut. Nyawes, kamu pengen nopo tak ini, yang penting bisa membuka. Nah mungkin dia terbuka, tapi yang membukanya adalah dia sendiri, gitu. Kebutuhanmu apa wae toh? Apa yang kamu inginkan toh? Saya hanya ingin lihat seperti itu. Nah, mungkin kebutuhan yang sudah terpenuhi nanti dia akan membukanya sendiri. Kalau dipaksa pasti tidak bisa. Ya seperti itulah. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Bisa dikatakan identitas gagal ini sebenarnya kalau ditelusuri ini ya memang gagal seperti tadi. Kalau tidak mau dipaksa itu malah semakin kencang. Nah, disiplin dengan identitas gagal ada hukuman dan penghargaan. Nah, kita hukuman untuk menyakitkan, itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, pada penerapan hukuman ini biasanya murid taat, tapi pada saat itu saja. Misalkan begini, ada anak yang terlambat, gurunya di depan gerbang, sudah jam 7 lebih 10 menit. Nah itu terlambat dimarahin. Kamu kok terlambat terus? Ini. Nah ibu, besok tidak boleh ini lagi. Kamu putar lapangan dulu untuk hukumannya. Ini. Nah mungkin besok atau besoknya itu dia akan tidak terlambat, berusaha tidak terlambat karena ketakutan tadi. Nah ketika
guru tersebut tidak sedang ada luar kota ataupun tidak masuk, itu anaknya itu pasti alah guru kayak renek aku harus mlebu ya engko wae, seperti itu. Itu hanya sesaat saja untuk hukuman. Dan anak ada yang merasa tidak nyaman. Nah, nek tidak nyaman seperti ini, untuk pembelajaran pun juga pasti nanti terganggu. Murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Lah ini kalau murid itu takut, itu kesalahan apa yang dilakukan itu tidak ngomongkan secara jujur. Pokoknya mau jane jiwe kancane terus di bandem kancane dibalas bandem kancane. Lho Pak, aku di bandem kae. Lho kowe mau ngene ora lho. Nah itu karena dia takut, karena dia merasa dia melakukannya yang pertama kalinya, dia takut dan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan tersebut. Murid menjadi rendah diri. Nah ini sifat murid beda-beda. Ini ada yang menjadi rendah diri kalau di mana seperti itu. Terus konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata penghargaan itu juga bisa sedikitnya mempengaruhi kedisiplinan yang gagal. Kenapa? Karena untuk penghargaan itu sifatnya tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah ini kenapa tidak efektif? Bisa merusak hubungan. Misalkan begini, di dalam satu kelas itu ada anak yang juara, wah kamu hebat, juara 1, kamu hebat, selalu bisa menjawab. Lah pada saat itu teman-temannya yang lihat delalah orang DKI biasanya juara rendah tapi bisa menjawab, tidak dikasih penghargaan. Nah itu, waduh aku piye carane ora entuk penghargaan. Nah itu adalah yang merusak hubungan. Aku anyel kayak apa sithik kowe dilem. Aku wis berusaha seperti ini, maksimal seperti ini, burung dilem. Nah itu penghargaan dengan identitas gagal seperti itu misalnya. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Nah ini sifat anak beda-beda. Nah ini yang ditujukan adalah anak yang mendapatkan penghargaan itu sangat senang sekali. Ketika suatu saat yang dilakukan sama namun tidak ada penghargaan, lah dia berpikirnya itu alah wis ra entuk penghargaan kaya ngene. Nah itu untuk mematikan kreativitas. Jadi penghargaan bisa mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah ini kenapa di kurikulum yang 2013 dan Merdeka ini tidak ada sistem ranking. Nah ini termasuk untuk supaya tidak anak itu tidak merasa jenjangnya itu beda. Itu semua sama. Namun tingkatannya memang berbeda, tapi perlakuan kita harus sama. Yang ranking 1 ataupun yang baik ataupun yang kurang bisa mengikuti pelajaran kita, itu kita perlakukan dengan cara yang sama. Karena kebutuhan 5 kebutuhan dasar mereka tersebut. Merampas hak menghargai dirinya. Nah itu tuh ya, penghargaan yang merampas hak menghargai dirinya. Nah biasanya kadang ataupun ada contoh yang dulu di kelas saya, dia mempunyai prestasi dalam sepak bola, mendapatkan piala, dibawa di kelas. Nah ternyata sifat mereka, sifat si dia itu malah menjadikan sombong. Aku. Nah seperti itu. Sombong itu merampas hak menghargai dirinya. Wah jadi tepuk tanganmu regen. Ini kira jangan ini. Nah semoga aja tidak terjadi seperti itu lagi. Untuk konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi.
Nah, kita bisa kupas nanti. Untuk yang konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus ataupun respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, untuk konsekuensi beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman itu sifatnya itu satu pihak, yang memberikan satu pihak, dan hukumannya itu tidak sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Misalkan datang terlambat, hukumannya adalah lari menghubungi lapangan. Itu tidak sinkron antara terlambat dengan menghubungi lapangan. Nah, yang konsekuensi ini sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Misalkan anak ada yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Ya mengerjakan PR tersebut mungkin di waktu istirahatnya. Nah, terus mungkin anak yang terlambat, konsekuensinya apa? Ya berusaha besok tidak terlambat lagi. Perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini dimonitoring secara berkelanjutan. Iki langgar, sesuk coba tidak. Nah, itu perlu monitoring. Stimulus ataupun respon, ya kita berikan stimulus berupa motivasi untuk supaya mereka tidak melakukan kesalahannya lagi. Murid menghormati peraturan. Nah, ini murid-murid bisa menghormati peraturan. Oh, peraturannya seperti ini. Kemarin saya salah, berarti saya akan memperbaikinya lagi. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini biasanya kalau hukuman, biasanya mereka akan merenung secara berkelanjutan. Kok aku ini terus salah terus ini. Nah, kalau di konsekuensi ini dia tidak ada karena itu kewajiban dia yang harus dilaksanakan. Untuk yang kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dirinya yang memegang kontrol sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini ditujukan untuk murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari dirinya sendiri ada perasaan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu untuk konsep selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk pengertian restitusi sendiri adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Dan untuk penerapan restitusi itu ada bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, bersifat tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Jadi ini seperti kalau misalkan ada kasus pertengkaran. Nah, ini kalau pertengkaran murid kita bertengkar, keduanya dapat hukuman, nanti malah dua orang itu dendam, mungkin malah dendam sama Pak Guru juga. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara restitusi, nanti akan, karena kita memberikan tawaran, jadi mereka akan mengembangkan pikirannya sendiri. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah,
Bukan masalah salahnya, tapi yang mengawalinya itu siapa, itu bisa digali mereka sendiri. Nah, itu pasti kalau ada seperti itu pasti ada kesalahan dari mereka sendiri. Kesalahan tersebut berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini karakter anak berbeda-beda. Jadi kita fokuskan karakter tersebut dan dia akan memecahkan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini fokus pada solusi. Jadi ada kesalahan, dia akan berfokus pada solusi yang harus dikerjakan untuk kedepannya supaya kesalahan tersebut tidak kembali dilakukan. Nah, ini perbedaan contoh kasus. Murid sering tidak mengerjakan PR. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya, ini mungkin zaman dulu ya, tidak mengerjakan PR, kamu sana depan bendera, hormat selama 10 menit. Nah, itu pada saat saya SMP itu masih ada di SMP 1. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, pasti kalau hukuman itu sifatnya guru ini mesti marah dan murid pun nantinya menjadi takut. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Untuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini untuk restitusi, sebelumnya itu kan dibuatkan keyakinan kelas dulu. Setelah mereka yakin dan keyakinan kelas tersebut, maka ada hal-hal yang harus dikerjakan ketika mereka melanggar peraturan mereka sendiri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Sebagai guru, kita bantu untuk memecahkan permasalahannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Nah, ini misalkan diurutkan itu ini dari yang terendah terus naik 1 tingkat, naik 1 tingkat, naik 1 tingkat, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Posisi kontrol, jadi kita yang mengontrol itu 5 posisi yang harus kita duduki. Contoh kasus lagi, murid tidak memakai atribut lekat saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum kita harus patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Nah, ini biasanya kata-kata yang diucapkan sebagai penghukum. Biasanya nadanya kalau penghukum itu agak tinggi atau marah. Ada kata-kata yang bersifat marah. Untuk pembuat rasa bersalah biasanya agak diturunkan. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini juga ada penekanan-penekanan. Ini membuat anak itu merasa bersalah. Misalkan dulu juga saya pernah kelas 4 ini rame, padahal kelas 4 ini dekat dengan ruang kantor dan ruang tamu. Nah, ada tamu, sini rame. Nah, saya melakukan pembuat rasa bersalah seperti misal begini. Kowe ora mesake aku to, Cak. Kuwi enek pengawas. Engko nek sing disengeni aku piye lah, itu namanya
menduduki membuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut merasakan dirinya, aku sangat bersalah sekali. Terus selanjutnya teman. Nah ini agak akrab dengan anak didik kita. Ayolah yang tertib, ini sifatnya mengajak dan membuat anak itu seperti teman sendiri. Buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah ini bagus, tapi efeknya biasanya anak-anak itu untuk kedepannya itu kurang menghormati gurunya. Aku ngene dadi kanca wis ora disengeni, ora dikapak-kapake, nah seperti itu. Terus yang tingkatan lebih tinggi lagi yaitu pemantau. Ini agak sama lagi dan ini menggunakan data biasanya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini memberikan konsekuensi. Jadi untuk pemantau ini sesuai dengan data yang ada, aturan yang ada atau keyakinan yang telah dibuat. Itu tingkatan yang terakhir, yang paling tinggi, berusaha kita terapkan. Nah ini bagaimana caranya? Nah ini dengan kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini kita akan menggali dari anak tersebut. Anak tersebut bisa mengucapkan kesalahannya sendiri. Terus dan juga cara memperbaikinya bagaimana? Dia akan melakukan berpikir untuk cara memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Begitu. Jadi murni dari pemikiran mereka sendiri apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ada contoh video. Ya, kita lihat contoh video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di sini kasusnya sama, cara perlakuannya dengan memakai tingkatan posisi kontrol. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang
sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi contoh dari 5 posisi kontrol dengan satu kasus yang sama dan perlakuannya di
5 posisi dengan yang berbeda-beda. Dan sangat terlihat jelas ya kalau seperti itu. Jadi yang kita tuju yaitu posisi kontrol yang sebagai manajer. Itu mendidik anak supaya menjadi mandiri, bertanggung jawab pada perbuatan mereka sendiri, dan juga dapat memecahkan suatu permasalahannya mereka sendiri. Nah ini tidak semena-mena sekali diterapkan langsung anak tersebut bisa, tidak, karena namanya budaya positif itu harus berkelanjutan diterapkan dalam jangka yang panjang gitu. Terus untuk keyakinan kelas sendiri, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini ada perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Mungkin di kelas 4 ini yang membuat peraturan adalah gurunya. Terus di sekolahan itu ada aturan sekolah, itu membuat Bapak guru dan Pak guru bersama. Nah, untuk keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siapa yang akan melakukannya dan warga yang ada di dalam tersebut, sehingga mereka bisa berinisiatif sendiri bahwa itu adalah sebuah keyakinan saya yang harus saya lakukan. Nah, itu mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat memakai kendaraan. Nah, ini peraturan helm, penggunaan helm itu adalah peraturan. Fungsinya itu untuk melindungi dari kepala, bukan menghindari momen. Nah, kalau itu sudah menjadi keyakinan kita, itu helm itu sangat berfungsi untuk melindungi kepala kita. Nah, itu pasti tidak ada polisi pun kita pasti menggunakan helm pada saat berkendara pastinya ya Pak Haryati. Neng mall nganggo helm malah dicegat. Nah, terus bersepeda di dalam desa pun yang nggak ada rambu-rambunya itu juga pasti sudah memakai helm, karena dia sadar keyakinan dia itu menggunakan helm itu akan terhindar dari benturan kepala seperti itu. Selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas dibuat bersama-sama, tidak satu pihak, namun kedua belah pihak membuat keyakinan kelas. Caranya itu juga ada tahapannya. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Ayo, APE bagaimana aturan di kelas ini? Kalau belum ada yang nyaut, lah nek sampah iki harus dibuang sampah. Lah itu aturan pertama. Tulis ya, tulis dilarang buang sampah. Terus biasanya setelah itu anak akan terpancing dilarang seperti itu. Dilarang mencoret-coret tembok, ya. Dilarang usil, dilarang berlarian. Lah biasanya anak sekali terpancing dengan dilarang itu, yang lainnya juga mesti mikirin dilarang apa ya, seperti itu. Tidak apa-apa, kita tulis saja. Setelah itu dirumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, sebelum menjadi keyakinan ini bisa kalimat negatif tersebut kita ubah menjadi kalimat positif. Momennya dilarang membuang sampah di sembarangan. Nah, itu bisa dibalik menjadi kalimat positif menjadi buang sampah pada tempatnya. Nah, misalkan yang paling mudah seperti itu. Terus kita kelompokkan. Biasanya untuk kebersihan itu dilarang itu dikelompokkan kebersihan. Terus usil, jahil atau mengganggu temannya itu kenyamanan, membuat suasana yang nyaman kalau kalimat positifnya. Negatifnya dilarang menjahili temannya. Ya, seperti itu. Kita ubah menjadi kalimat positif menjadi kenyamanan kelas. Nah, kita rumuskan
Terus setelah itu kita tempelkan di kelas. Nah, kebetulan di kelas 4 ini sebenarnya sudah dibentuk, namun saya pengen membuatnya seperti poster. Jadi malah belum ada waktu sehingga belum tertempel di kelas ini. Kemarin sudah membahas tentang keyakinan kelas ini. Nah, itu nanti untuk mengingat-ingat anak supaya tidak melanggarnya. Kalau melanggarnya, kita melakukan dengan restitusi tadi, dengan posisi kontrol sebagai manajer. Terus nanti dikembalikan, kamu melanggar keyakinan yang mana? Yang itu pula, itu dulu kan yang buat kita, atau kamu juga membuat? Oh iya Bu, nah harusnya bagaimana? Nah, dia akan berpikir untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya mungkin ini di kelas tinggi ya, itu yang di kelas bawah mungkin masih dengan menggunakan panduan gurunya. Harusnya bagaimana deh? Nah, nggak bisa jawab ya dipancing-pancing seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini sifatnya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, itu caranya. Nah, untuk selanjutnya segitiga restitusi. Ini adalah tahapan dalam sebagai posisi kontrol sebagai manajer tadi, ada yang namanya segitiga restitusi. Itu tahapan-tahapan untuk menanyakan kepada anak tersebut. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Nah, ini diharapkan itu dia akan lebih kuat pada kembali ke kelompoknya, ke angkatan seumpama di kelas 4 ini. Setelah kita panggil, kita melakukan segitiga restitusi, dia akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat maksudnya, aku sudah seperti ini dan aku mempunyai jawaban seperti ini. Yang saya lakukan harusnya lebih baik lagi dengan cara yang saya terapkan, yang saya ungkapkan tadi. Nah, seperti itu. Tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini dimaksudkan bahwasanya anak tersebut supaya tidak dalam posisi yang emosional. Nah, wong Jawane namanya ngelerem nggih. Gen boten mencak-mencak kan dilerem sih. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Kesalahannya apa? Ditanyakan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah dibuatnya dan dilanggarnya itu yang mana. Nah, yang menstabilkan identitas, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas murid. Kita bantu untuk tenang. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contoh dari kalimat menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, biasanya, kenapa kamu ini? Saya melakukan kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu dilerem orang kok. Salah terus. Nah, itu malah membuat anak tersebut emosi dan tidak bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi anak dibawa perasaan tersebut lebih nyaman dari sebelumnya. Untuk validasi tindakan yang salah,
Guru membesarkan hati murid dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang positif. Contoh kalimatnya, kamu pasti bisa berbuat lebih buruk daripada ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu selalu cabut saat pembelajaran. Bisakah saya tahu alasan kamu kenapa kamu sering terlambat? Nah, seperti yang dicontohkan tadi, kita menanyakan alasannya dulu. Tidak langsung kita justice, kita langsung menghukumnya. Bu saya, seorang alasan. Nah, itu bukan. Itu yang hanya alasannya apa dulu kita terima, supaya dia mengungkapkan. Dan kalau dia sudah mengungkapkan, perasaannya itu lebih tenang lagi. Untuk yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru membesarkan hati murid dengan memberikan pernyataan-pernyataan positif. Contoh kalimatnya, apa nilai umum yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, itu kata-kata ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya membangun dan membuat anak tersebut berinisiatif mengeluarkan pendapatnya. Nah, setelah nyaman, terus dimotivasi, terus sekarang ini bisa mengeluarkan pendapatnya tentang untuk memperbaiki kesalahan tersebut itu bagaimana. Nah, anak tersebut nanti bisa mengungkapkan. Ini contohnya saja, tidak usah. Nah, ini kesimpulan. Atau di style dulu ya, contoh. Tapi ini cuman skenario, tidak asli. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke ruangan ini? Ya, Ah, kalau saya bikin nangis semua. kenapa kamu sampai bikin nangis? Saya emosi, cuma saya dorong sampai jatuh. Kamu emosi pasti ada alasannya kan? Iya Pak, itu hilangkan bebannya Pak. Padahal saya tidak melakukannya. Ya, wajar kamu emosi. Tidak hanya kamu saja yang pernah emosi ketika tidur. Pak Guru pun dulu juga pernah emosi ketika tidur meninggalkan sesuatu. Tapi kamu tahu perbuatan kamu itu benar atau salah? Tahu Pak, saya salah. Nah, Pak Guru di sini tidak mencari siapa yang salah. Namun Pak Guru di sini mau membantu mencarikan solusi supaya kamu tidak berbuat seperti itu lagi. Ingat dengan keyakinan yang kita buat bersama dulu tentang kerukunan. Iya Pak, kita harus saling menghormati dan menyayangi teman agar suasana kelas selalu nyaman dan tenang. Ya, alhamdulillah kamu masih mengingatnya dengan baik. Sekarang apakah yakin mau memperbaiki kesalahanmu? Mau Pak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Minta maaf pada Cina Pak. Oke, terus selain minta maaf, apa lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan mengajak Cina ke kantin dan memberikan jajanan sebagai permintaan maaf saya. Nah, oke, bagus sekali. Ya udah, sekarang kamu bisa kembali beristirahat lagi ya. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, itu namanya skenario. Karena pada saat itu kita ada liburan sekolah, jadi tidak bisa menerapkannya secara nyata. Nah, untuk yang kemarin di kelas 4 yang baru ini saya sudah menerapkannya. Ya, mungkin untuk ke 2 hari, 3, 4 hari ini belum ada kesalahan yang mengulang, kesalahan dia yang mengulangnya lagi. Ya, semoga kedepannya dia tidak akan mengulanginya lagi dengan kesalahan yang sama.
Ya itu aja mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa saya menjawab, kalau tidak bisa ya untuk PR saya. Monggo, menawi ada pertanyaan. Tidak ada ya? Ya mungkin nanti kalau ada yang pengen materi ini, Mas saya lupa dengan 5 posisi kontrol tadi apa, ataupun bagaimana cara segitiga restitusi tadi bagaimana, itu nanti langsung bisa ditanyakan ke saya. Ya untuk sementara untuk sesi apa namanya tadi, desiminasi budaya positif ini saya kira selesai. Semoga bermanfaat dan maaf apabila banyak kesalahan dari ucapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi.